Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Wahyu Pambudi dengan nomor induk mahasiswa 21512101. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Desain Studio 2. Pada proyek yang pertama yaitu tajuk Loro Boot. Tajuk Loro Boot merupakan desain rancangan boot yang terinspirasi dari elemen yang ada pada bangunan tradisional Joglo, yaitu Tumpang Sari dan Kolom Sokoguru. Bangunan ini memiliki fungsi sebagai halte atau tempat menunggu bus. Site yang dipilih yaitu di bagian depan Boulevard UII, Jalan Kaliurang, nomor KM 14,5 Krawitan, Umbul Martani, Kecamatan Ngeplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian analisis site, atap bangunan halte dibuat overhang yang bertujuan untuk menghindari datangnya sinar matahari dari arah timur dan barat. Selain itu, overhang juga dapat mencegah air hujan agar tidak masuk ke bagian dalam bangunan. Inspirasi dari desain ini yaitu bentuk pada rancangan ini terinspirasi dari elemen yang terdapat pada rumah adat Joglo, yaitu Tumpang Sari dan Sokoguru. Kemudian material yang digunakan pada desain proyek ini yaitu material balok kayu. Kelebihan material kayu yaitu harganya yang terjangkau, ramah lingkungan, mudah disusun atau dibentuk, dan tahan lama. Kemudian konsep rancangan ini mengambil elemen kolom Sokoguru yang ada pada Joglo untuk dijadikan penyangga pada halte. Kemudian pada bagian atas kolom terdapat susunan balok kayu yang terinspirasi dari elemen Tumpang Sari. Pada transformasi, yang pertama terinspirasi dari bangunan tradisional Jawa yaitu rumah Joglo. Menggunakan reverse engineering in terms of tektonika yaitu susunan kolom dan Tumpang Sari. Kemudian mengambil beberapa elemen yang ada pada rumah Joglo yaitu kolom Sokoguru dan Tumpang Sari. Kemudian kolom dan susunan Tumpang Sari direalisasikan pada bangunan dengan memodifikasi pada bagian 4 kolom yang sudah diubah menjadi miring. 4 kolom yang sudah dimodifikasi menjadi miring dengan Tumpang Sari yang ada di atasnya diterapkan ke dalam bangunan. Kemudian sambungan yang ada pada bangunan ini yaitu jenis sambungan yang digunakan pada susunan Tumpang Sari adalah sistem catokan, sedangkan jenis sambungan yang digunakan pada kolom dan skin adalah sistem pasak atau sistem burus. Kemudian terdapat gambar teknik yang berisikan denah, tampak timur, tampak barat, tampak selatan dan utara, potongan AA, dan potongan BB. Berikutnya terdapat gambar maket sambungan yang terdapat pada bangunan ini. Pada proyek yang kedua, yaitu Wajik Pavilion. Wajik Pavilion merupakan desain rancangan pavilion yang terinspirasi dari bentuk wajik yang terdapat pada kain batik. Pavilion ini dibuat menggunakan material kayu dan memiliki fungsi sebagai information desk. Site yang dipilih yaitu berlokasikan di bagian hall gedung FTSP yang berada di Jalan Kaliurang, nomor KM 14,5 Krawitan, Umbul Martani, Kecamatan Ngeplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian analisis site, rancangan pavilion dengan luas 8 meter persegi ini diletakkan pada hall FTSP yang bertujuan sebagai tempat informasi orang-orang yang datang pada gedung tersebut. Kemudian inspirasi dari desain ini, bentuk pada bangunan terinspirasi dari batik wajik, yang kemudian bentuk wajik tersebut dikembangkan lebih lanjut dan direalisasikan sebagai fasad bangunan. Presiden dari desain ini yaitu CIB, Centro Investigation Biomedica Pamplona yang berada di Spain atau di Spanyol. Bangunan tersebut dijadikan sebagai presiden untuk merancang penugasan pavilion ini. Material yang digunakan yaitu menggunakan material papan kayu. Kelebihan material kayu yaitu harganya yang terjangkau, ramah lingkungan, mudah disusun atau dibentuk, dan tahan lama. Kemudian konsep rancangan, pada rancangan ini bagian bentuk fasad bangunan dibuat berulang-ulang. Alasan dibuat seperti itu karena agar bangunan terlihat parametrik dengan cara mengulang bentuk pada setiap fasad bangunan. Karena itu bangunan akan terlihat lebih futuristik dan menarik. Kelebihan desain ini yaitu pada bagian depan dan samping bangunan dibuat terbuka agar orang-orang sekitar dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Selain itu memudahkan orang untuk masuk mengakses ke dalamnya. Kemudian pada bagian transformasi yang pertama, rancangan pavilion ini terinspirasi dari salah satu motif yang terdapat pada kain batik tradisional asal Jawa. Menggunakan reverse engineering in terms of struktur, yaitu struktur bentuk wajik yang dominan kuat pada batik.
Kemudian mengambil bentuk yang terdapat pada kain batik yaitu bentuk wajik. Selain itu juga mengambil letak susunannya. Kemudian bentuk wajik tersebut direalisasikan dan dikembangkan pada bentuk fasad bangunan. Dan yang terakhir, bentuk dikembangkan sehingga menghasilkan sebuah bentuk pavilion. Fasad dibuat terbuka agar orang-orang dapat mudah untuk mengaksesnya. Kemudian sambungan yang ada pada bangunan ini, sambungan yang digunakan pada setiap pertemuan antara papan dengan papan yang lain, yaitu sambungan plat besi engsel. Alasannya agar pada fasad bangunan papan mudah diatur sudut-sudutnya. Kemudian terdapat gambar teknik yang berisikan denah, tampak utara, tampak selatan, tampak timur dan barat, potongan AA, dan potongan BB. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.